Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jajang Channel, selamat berjumpa kembali. Semoga pada kesempatan kali ini dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Baik sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian, para pengelola BOS dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin bahas kembali tentang BOS. Lagi-lagi BOS ya sahabat sekalian. Lalu apakah kita penting untuk membahas sharing, kemudian juga membuka kembali juknis alokasi dana BOS? Tentu saja sangat penting ya sahabat sekalian. Kenapa? Karena alokasi dana BOS ini adalah dana pemerintah. Kemudian yang namanya dana pemerintah mulai dari pengusulan, kemudian penetapan, pencairan, kemudian pengelolaan, kemudian pembelanjaan, sampai juga ke pelaporan, semuanya ada mekanismenya. Jadi ada aturan mainnya kayak gitu. Makanya kita sebagai para pengelola kadang gitu ya, kadang dibingungkan dengan juknis, dengan ya teknis-teknis pembelanjaan atau pengelolaan gitu ya, yang barangkali ada perbedaannya dari tahun ke tahun gitu. Lalu kemudian kita akan merasa bosan untuk membahas kembali tentang BOS ini gitu ya. Tentu saja jawabannya adalah kita sebagai pengelola tidak boleh merasa bosan. Kemudian ya tentu saja, jadi kita harus mengimbangi mekanisme gitu ya, atau aturan yang dibuat oleh Kementerian Agama dalam hal ini, dalam hal pengelolaan dana BOS mulai dari pengusulan sampai ke pelaporan gitu. Baik sahabat sekalian, pada video kali ini saya akan bahas lebih sempit lagi, yaitu sebenarnya buku kas ini sebenarnya bukan hal yang baru lah untuk para pengelola BOS begitu. Tetapi ada juga sih sahabat sekalian yang emang ngechat ke saya untuk bertanya tentang buku kas ini gitu, untuk sharing buku kas, penyusunan buku kas. Makanya saya buat video ini khusus untuk sahabat sekalian yang membutuhkan referensi tentang penyusunan buku kas umum atau BKU di alokasi dana BOS Madrasah tahun 2021. Tetapi saya garis bawahi ya sahabat sekalian, bahwasanya bukan berarti ini benar gitu ya. Karena yang benar itu yang sesuai dengan lembaga yang memonep BOS kita nanti, LPJ BOS kita nanti itu ya. Jadi itu saja, ini sebagai referensi sajalah buat teman-teman, buat sahabat sekalian, para pengelola BOS, dimana mulai sekarang barangkali sudah mulai untuk menyusun buku kas, karena di antara kabupaten kota juga sudah ada yang meminta melaporkan BKU yang disusun untuk sampai bulan April ini, pengalokasian dana BOS-nya begitu. Baik sahabat sekalian, untuk sahabat sekalian yang baru saja menemukan channel ini, untuk subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Baik Bapak Ibu sekalian, para pengelola BOS dimanapun Anda berada, kita mulai saja secara perlahan-lahan supaya kita bisa memahami satu persatu ya sahabat sekalian. Ini adalah format BKU yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama di juknis BOS tahun 2021. Kita lengkapi data ini, nama madrasahnya, kemudian NSM-nya, desa, kelurahan, kabupaten, atau provinsi. Ini adalah untuk bulan Januari ya. Bulan Januari, BKU bulan Januari. Ini masih nihil. Kenapa? Karena tidak ada transaksi di bulan Januari, baik pemasukan ataupun apalagi pengeluaran. Kalau tidak ada pemasukan berarti tidak ada pengeluaran ya. Kemudian lanjut untuk bulan Februari. Februari juga untuk BOS masih sama ya sahabat sekalian, masih nihil. Kenapa? Karena
Seperti biasa ini lengkapi ya. Kemudian karena tidak ada transaksi baik penerimaan ataupun apalagi pengeluaran, ditulis nihil juga untuk bulan Februarinya. Sama juga ya sahabat sekalian. Kemudian untuk bulan Maret juga sama. Ini dilengkapi. Kemudian masih nihil. Kenapa? Karena di bulan Maret, meskipun pada awalnya Kementerian Agama akan mencairkan dana BOS itu mulai Maret, tetapi karena satu hal dan lain sebagainya tidak bisa direalisasi bulan Maret dan pada akhirnya baru bisa dicairkan pada awal April, begitu. Makanya pembukuannya di bulan Maret juga masih nihil. Gitu ya, sahabat sekalian. Ini bendaharanya siapa di sini, kemudian kepalanya, gitu. Nah, ini adalah pembukuan sejak bulan Januari sampai Maret 2021, di mana semuanya tidak ada transaksi. Kenapa? Karena alokasi dana BOS belum dicairkan. Lalu kemudian kita mulai ada pembukuan itu di bulan April, karena kita mengetahui Kementerian Agama di tahun 2021 baru mencairkan dana BOS, baru bisa merealisasikan pencairan dana BOS itu di bulan April. Ini adalah pembukuan di bulan April. Seperti biasa ini tanggalnya mulai masuk dana BOS itu tanggal berapa, begitu ya. Di formatnya sama dengan Januari, Februari, Maret. Ada nomor tanggal, kemudian nomor kode, nomor buktinya. Ini nomor bukti mau nomor 1 dan sebagainya, dan lain sebagainya. Yang jelas yang dipahami saja oleh kita. Ketika kita ditanya, kita bisa menjelaskan dengan terang gitu. Kalau misalkan sisa bulan yang lalu, berarti tidak ada sisa. Kenapa? Karena di mekanismenya, di aturannya, kalau ada sisa saldo di akhir tahun pembukuan, berarti kita harus mengembalikan ke kas negara. Makanya di awal tahun pengalokasian dana BOS, kita harus menuliskan sisa bulan yang lalu itu 0, tidak ada, gitu. Lalu kemudian diterima dana BOS-nya nih, masuk ke dana tanggal berapa? Kalau di daerah saya di Jawa Barat itu mulai masuk di BOS itu di rekening masing-masing itu tanggal 3 April. Ditulis saja di sini berapa dana BOS yang diterima oleh Bapak Ibu sekalian di alokasi dana BOS tahun 2021. Taruhlah misalkan sejumlah ini. Misalkan jumlahnya 107.800.000 rupiah, 107.800.000 rupiah, atau berapapun lah yang Bapak Ibu sekalian terima, begitu ya, ditulis di sini. Kemudian saldonya sini. Ini adalah baru uang masuk ke rekening madrasah masing-masing. Jadi belum ada pembelanjaan, belum ada pengalokasian, baru diterimanya di tanggal ini. Nah, baru pencairan dilakukan oleh madrasah masing-masing itu mulai tanggal 6 April kalau di daerah saya di Jawa Barat. Lalu kemudian pengambilan uang mulai dilakukan tanggal 6 April. Makanya ditulis di sini pengambilan uang dana BOS bulan Januari sampai dengan April dari BRI kalau madrasah sanawiyah ya, kalau saya itu sejumlah yang kita terima atau yang kita cairkan di bulan April. Karena di tanggal 6 April kita mulai mencairkan. Berapa sih dana yang kita cairkan? Kita real saja ya sahabat sekalian. Kita tuliskan dana yang kita cairkan di bulan April sesuai dengan pengalokasian dana. Karena kita memang kalau dihitung-hitung 107.800.000 itu lebih besar lah gitu ya.
ada alokasinya besar, jadi kita tidak boleh mencairkan dana dari bank secara keseluruhan. Meskipun pada kenyataannya sebenarnya di daerah saya banyak hampir lebih lah 80% itu madrasah mencairkan secara keseluruhan. Kenapa? Karena ketika madrasah menghubungi bank penyalur, itu bank penyalur itu sebenarnya menyalurkan dana itu keseluruhan gitu. Jadi tidak ada misalkan harus mencairkan sekian begitu ya, tidak. Jadi memang Kementerian Agama Pusat tidak melarang madrasah untuk mencairkan dana keseluruhan gitu. Hanya yang harus mengetahui peraturan Menteri Keuangan itu adalah madrasah masing-masing, di mana sebuah lembaga dilarang untuk memiliki saldo akhir bulan itu lebih dari 10 juta gitu. Jadi kalau misalkan rentan, nih madrasah kita rentan untuk mengelola dana BOS akan memiliki saldo lebih dari 10 juta, mendingan tidak dicairkan keseluruhan. Tetapi untuk madrasah-madrasah yang aman, misalkan pengalokasian dananya akan kurang dari 10 juta, itu sebenarnya tidak apa-apa. Jadi tidak ada larangan gitu. Yang dilarang itu adalah kita melabrak aturan dari Menteri Keuangan, di mana sebuah lembaga tidak boleh nih di akhir bulannya memiliki saldo lebih dari 10 juta. Itu saja sih sebenarnya, simple itu. Baru setelah kita mencairkan dana BOS sesuai dengan kebutuhan kita sampai bulan April di Bank BRI ya, karena MTS Madrasah Sanawiyah gitu. Setelah itu baru kita ada pembelanjaan. Dua komponen ini adalah komponen yang sangat wajib. Pertama adalah bayar honor GBPNS dan tenaga kependidikan bulan Januari sampai dengan April tahun 2021. Hampir semua madrasah pasti ya. Kenapa? Karena mulai Januari, Februari, Maret, bahkan sampai Aprilnya itu masih nunggak gitu ya, belum dibayar lah. Guru non PNS yang belum sertifikasi in passing itu belum dibayar hampir keseluruhan, bukan hampir semuanya gitu ya. Kemudian bayar langganan daya dan jasa bulan Januari sampai dengan April juga 2021. Ini sama juga belum dibayar, yang harus segera atau disegerakan pembayarannya. Taruhlah kalau misalkan kita pengambilan tanggal 6, baru madrasah merealisasikan dananya itu mulai besoknya tanggal 7. Ini yang real saja, yang masuk akal gitu ya. Baru besoknya tanggal 7-nya. Apalagi jarak madrasah ke bank penyalur itu jauh. Berapa sih dana yang dikeluarkan untuk 4 bulan untuk pembayaran honor non PNS? Taruhlah misalkan 21.560.000 rupiah. Ini 4 bulan ya sahabat sekalian. Dan juga harus ingat, karena madrasah kita itu boleh untuk 30% dan boleh lebih dari 30% dari alokasi dana BOS yang diterima untuk honor. Kalau yang lebih dari 30% berarti harus ada rekomendasi dari Kemenag Kabupaten Kota. Jadi kita harus minta rekomendasi juga gitu. Nah, ini adalah alokasi dana BOS di madrasah saya ya, sahabat sekalian. Ini nilainya sebesar 21.560. Jadi hanya 30% saja dari alokasi dana BOS yang diterima itu dialokasikan untuk honor GBPNS. Meskipun sebenarnya kenyataannya gitu ya, kadang-kadang madrasah itu banyak yang menerima dana BOS itu hanya cukup untuk membayar gaji guru non PNS-nya saja gitu. Jadi tidak ada peruntukan yang lain. Tetapi ya itulah, aturan itu berlaku umum. Meskipun madrasah kita madrasah yang di daerah kemudian masih kecil gitu ya, tetap saja madrasah hanya bisa mengalokasikan dana BOS 30% dan boleh lebih ketika ada izin dari kabupaten kota begitu. Adalah yang penting juga adalah transport pengambilan dana BOS ke Bank BRI.
Jadi hal penting karena sudah dilakukan, ini juga harus sesuai standar juga nih ya. Kalau misalkan 2 orang berarti 300.000. Gitu. Jadi 150.000 per orang per hari. Ini transfer untuk pengambilan dana BOS ke bank penyalur, begitu ya sahabat sekalian. Ini dana yang dikeluarkan atau dana yang dicairkan di bulan April itu Rp71.600.000. Contoh saja ya ini. Jadi sesuaikan saja dengan madrasah Bapak Ibu sekalian begitu. Kalau misalkan semuanya ya ditulis saja. Kalau misalkan 100 juta, tulis saja yang dicairkan itu 100 juta misalkan gitu ya. Pengalokasiannya di bawahnya. Lalu kemudian misalkan bayar pulsa atau kuota guru di bulan Januari sampai dengan April 2021. Ini juga sama disegerakan ya. Silakan alokasikan sesuai dengan pengalokasian yang sebenarnya atau yang real di madrasah Bapak Ibu sekalian. Tulis di sini saldo. Kemudian yang berikutnya yang penting juga bayar ATK persediaan untuk operasional sehari-hari perkantoran. Silakan saja disesuaikan juga, ditulis juga di sini. Kemudian bayar perbaikan kerusakan pemeliharaan, kusen, pengecatan, kelistrikan, perbaikan toilet, madrasah dan lain-lain. Sesuaikan juga dengan di Bapak Ibu sekalian atau uraiannya, namanya, pengeluaran, jenis pengeluarannya juga sesuaikan dengan Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai contoh saja, sebagai referensi Bapak Ibu sekalian. Taruhlah misalkan 15 juta atau Bapak Ibu sekalian mengeluarkannya berapa gitu ya, silakan saja disesuaikan. Kemudian bayar pengadaan semen dan cat sanitasi WC atau dan sebagainya, silakan saja sesuaikan. Bagaimana di Bapak Ibu sekalian, ditulis juga nih sini. Kemudian bayar upah kerjanya misalkan ya, silakan saja sesuaikan dengan Bapak Ibu sekalian di madrasah masing-masing. Jadi ini sebagai bahan referensinya saja. Jadi tiap pengalokasian dana yang kita keluarkan, kita tuliskan di buku kas ini. Ya, termasuk dengan tanggal pengeluaran, kemudian juga nomor bukti. Ini untuk memudahkan kita nih untuk mengecek bukti-buktinya nanti setelah buku kas kan nanti kita harus melengkapi dengan bukti-bukti pengeluarannya, bisa faktur, bisa ya nota gitu ya, dan kwitansinya gitu. Kemudian bayar ATK. Kalau misalkan kita mengeluarkan dana untuk ATK, pembelian ATK nih untuk PPDB misalkan, karena April mulai nih udah mulai merancang-rancang nih buat PPDB, buat formulir, buat daftar hadir panitia dan sebagainya, bapak-bapak gitu ya. Silahkan saja keluarkan. Misalkan atau buat beli spanduk, pengadaan spanduk PPDB, atau misalkan spanduk untuk waspada COVID misalkan gitu ya. Terserah Bapak Ibu sekalian, sesuaikan saja gitu. Kemudian bayar biaya fotokopi kegiatan PPDB misalkan gitu. Silakan saja nih sesuaikan pembelanjaannya di Bapak Ibu sekalian, termasuk tangga-tangganya, kemudian nomor buktinya. Disesuaikan saja dengan fakta atau real pembiayaan atau pengelolaan dana di bulan April di Bapak Ibu sekalian. Kemudian nih setelah itu kita harus memastikan bahwasannya saldonya nih di bulan April, karena saya nih mencairkan hanya untuk 4 bulan saja, senilai Rp71.600.000. Jadi saldonya di sini 0 saja gitu. Nah, ini saldo bank. Baru di sini saldo bank ya, di bawahnya. Saldo banknya 36.200.000 kalau dari nilai 107.800.000. Ini contoh saja sahabat sekalian. Jadi harus memastikan saldonya 0. Apalagi ini lebih dari 10 juta ya, jangan. Kenapa? Karena itu merupakan temuan BPKP. Itu yang disampaikan oleh Kemenag Pusat gitu, mewanti-wanti malah buat madrasah-madrasah di mana di saldo pembukuan
BKU-nya nggak boleh lebih nih dari 10 juta. Kalau lebih berarti itu menjadi temuan gitu. Ngeri sih sebenarnya. Kenapa? Karena yang kita kelola ini adalah dana negara, uang negara. Dimana kalau misalkan uang negara itu semuanya ada aturan mainnya, ada mekanismenya. Beda lagi nih dengan uang kita nih dari kantong. Mau dikeluarin teknisnya bagaimana, buat nyicil, buat apa-apa juga terserah gitu ya. Mau ada saldo, mau habis, mau nganjuk, mau apa-apa juga boleh lah gitu ya. Beda lagi nih dengan pengalokasian atau pengelolaan dana BOS, karena dana BOS ini adalah dana pemerintah. Jadi semuanya sebenarnya harus benar-benar terinci gitu, harus sesuai dengan aturannya begitu. Kemudian ini pada hari ini Jumat tanggal 30 April 2021 nih pembukuan akhirnya jumlah penerimaan 107.800, kemudian jumlah pengeluaran 71.600.000 sesuai dengan apa yang kita cairkan di bulan April. Jumlah sisa menurut buku, jadi ada saldo bank. Di sini kita cantumkan di sini nih. Sebesar 36.200.000 rupiah gitu. Selisihnya 0 begitu. Lalu kemudian setelah kita menyusun buku kas, semoga ini membantu ya sahabat sekalian, para pengelola BOS dimanapun Anda berada. Jadi sebenarnya sih pembelanjaannya terserah Bapak Ibu sekalian, di Bapak Ibu sekalian gitu. Hanya yang harus kita pahami itu biasanya harus kita harus bisa menjelaskan nih saldonya, saldo akhirnya, kemudian penerimaannya, kemudian penerimaan secara keseluruhan, kemudian pencairan dana yang kita cairkan di bulan April. Ini adalah pengeluaran semuanya, ini adalah saldonya, gitu ya. Di sini ini adalah saldo di buku rekening. Kemudian ini jumlah pengeluaran keseluruhan. Jumlah pengeluaran keseluruhan barangkali harus sama dengan apa yang kita cairkan di bulan April atau disesuaikan. Kalau misalkan Bapak Ibu madrasahnya mencairkan keseluruhan dana, berarti ini berapa nih saldo akhirnya di sini? Pasti tidak 0 begitu ya. Beda lagi dengan madrasah saya yang hanya mencairkan sesuai dengan kebutuhan begitu. Lalu kemudian ini adalah berita acara pemeriksaan kas. Jadi kita dilakukan pemeriksaan. Di sini dituliskan nih lengkap nih. Pada hari ini Jumat tanggal 30 bulan April 2021, pengelola dana BOS madrasah telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo buku kas umum sebesar 36.200.000. Kemudian saldo kas tunai di banknya 36.200.000, saldo pajak. Untuk pajak ya, saya ulangi lagi untuk pajak. Jadi batas minimal kita wajib pajak itu 2 juta sekarang itu. Tetapi itu juga kalau misalkan kita belanja di toko atau vendor yang merupakan wajib pajak. Tapi kalau misalkan kita tidak belanja di toko yang kena pajak, kita tidak usah repot-repot membayar pajak. Malah sebaiknya kalau kita bayar pajak karena kita membeli barang yang di toko yang tidak kena pajak, justru ini sebagai temuan juga katanya sih yang disampaikan oleh Kemenag Pusat sih seperti itu. Makanya kita jangan repot-repot nih kalau kita belanja di toko yang tidak kena pajak, tidak punya PKP, tidak punya NPWP, tidak PKP, kemudian tidak bisa mengeluarkan bukti pajak, berarti kita tidak boleh atau tidak usah repot-repot untuk membayar pajak ke kantor pajak gitu. Jadi ada pengecualian untuk madrasah swasta. Beda lagi dengan madrasah negeri. Kalau madrasah negeri kan ditunjuk sebagai pemungut pajak. Kalau madrasah swasta tidak atau bukan. Uang tunai tidak ada saldo uang tunai. Kemudian uang di rekening ada 36.200.000. Nah, ini adalah real, disesuaikan saja dengan di Bapak Ibu sekalian. Untuk lebih jelasnya sih seperti itu. Jadi hanya referensinya saja ya sahabat sekalian ini. Jadi bukan berarti mutlak ini adalah benar, tidak. Ini hanya sebagai bahan referensi saja buat teman-teman yang mulai dipinta oleh kabupaten kota untuk melaporkan
buku kas atau realisasi buku kas di bulan April. Karena pengelolaan dana emang kita baru sampai bulan April saja. Kemudian buat teman-teman semangat untuk mengumpulkan buktinya nih. Kalau misalkan udah beres nih buku kasnya, kita semangat lagi karena tidak hanya buku kasnya saja sesuai mekanisme, berarti kita harus melengkapinya dengan bukti-buktinya, bukti-bukti pengeluarannya gitu. Dilengkapi saja ya buat sahabat sekalian. Bapak Ibu sekalian, demikian barangkali yang bisa disampaikan tentang informasi atau materi topik video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Ini saya ingatkan kembali, ini sebagai bahan referensi saja, bukan mutlak seperti ini benarnya, tidak gitu ya. Jadi ini hanya sebagai referensi saja. Buat teman-teman yang butuh filenya, saya akan sertakan di deskripsi video, tetapi membutuhkan waktu barangkali ya sahabat sekalian, mohon sabar saja. Boleh saja di komen saja yang di bawah sebagai informasi, sebagai sharing. Silahkan komen saja di video ini ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf banyak sekali kekurangan kealfaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.